Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia kisi-kisi untuk PTS. Ada teori asam basa, reaksi ionisasi asam basa, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita akan pelajari dulu teori asam basa. Menurut Arrhenius ya, asam itu adalah zat yang di dalam air melepaskan ion H+. Jadi larutan asam itu biasanya diawali dengan huruf H. Contohnya ini, HF, HBr, H2S, HNO3, H2SO4 dan seterusnya. Kecuali ini ya, ini satu-satunya larutan asam yang di depannya itu bukan huruf H, tapi dia diawali dengan ion negatif dulu ya. Jadi CH3COH ini asam asetat. Nah, kemudian basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion OH- ya. Jadi kalau di belakangnya OH itu biasanya adalah basa. Contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan NH3. NH3 ini sering juga ditulis NH4OH. Nah, kemudian yang kedua, reaksi ionisasi asam basa. Nah, seperti yang kalian lihat di buku ini adalah reaksi ionisasi asam. Lalu ini adalah reaksi ionisasi basa. Yang perlu diingat saat kalian menuliskan reaksi ionisasi asam basa, kita itu harus terlebih dahulu lihat berapa ion H+ yang dihasilkan ya. Contohnya di sini ini hanya satu ya, satu. Jadi ini akan melepaskan satu ion H+. Nah, temannya itu pasti muatannya -1. Jadi ini Br-, lalu ini juga I-. Kalau H+-nya itu ada 2 ya, maka temannya itu muatannya pasti 2-. SO4 2- ya. Kalau H-nya 3, maka temannya pasti bermuatan 3- ya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan basa, kita lihat OH-nya ada berapa. Contohnya di sini NaOH, LiOH, KOH itu cuma melepaskan satu OH-. Nah, maka temennya itu pasti muatannya plus ya. Lalu kalau OH-nya ada 2 ya, 2 OH-, maka temennya itu pasti muatannya 2+ ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat larutan asam basa. Nah, larutan asam itu mempunyai pH kurang dari 7 ya. Kemudian larutan basa itu mempunyai pH lebih dari 7. Kalau pH-nya sama dengan 7 itu berarti netral. Nah, ini dia skala pH-nya. Untuk larutan asam itu ada di antara rentang pH 0 sampai 7. Kemudian basa itu 7 sampai 14, dan di pH 7 ini adalah pH netral ya. Nah, kemudian untuk larutan asam itu identik dengan warna merah, sedangkan basa identik dengan warna biru. Jadi jika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan menjadi warna merah. Kemudian kalau larutan basa dicelupkan lakmus merah, maka warnanya akan biru. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Beberapa larutan diuji dengan lakmus. Ini dengan lakmus merah, ini dengan lakmus biru. Nah, yang warnanya merah itu pasti asam ya. Jadi nomor 1 itu larutannya asam, nomor 2 larutannya basa, nomor 3 larutannya asam, nomor 4 larutannya basa. Nah, nomor 5 ini karena dalam lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru, maka ini sifatnya adalah netral. Materi selanjutnya itu mengenai reaksi asam basa. Nah, contoh soalnya seperti ini. CaOH 2 kali itu akan bereaksi dengan HBr membentuk garam yang mana ya? Nah, ini pertama-tama CaOH 2 kali ini kan ada 2 OH-nya ya, 2 OH-. Maka temennya muatannya 2+. Lalu HBr itu membentuk H+ dan Br-. Nah, yang plus bereaksinya dengan yang min, yang min dengan yang plus. Nah, kita lihat Ca dan Br ini muatannya tidak sama, ini 2+, ini -1. Nah, kita pilih yang kecil yaitu yang Br-, karena lebih kecil ini harus dikali 2
ya, biar sama muatannya. Ini kan 2 plus. Kalau kali 2 berarti ada 2 Br min ya. Nah, kali 2 seperti itu. Maka hasil garamnya itu akan menjadi Ca-nya 1, Br-nya 2 karena dikali 2 ya. Jadi garamnya CaBr2. Dan H2O-nya itu membentuk 2 molekul H2O karena 2OH- dan 2H+. Jadi 2H2O. Nah, kemudian contoh yang kedua ini ya. Ini karena OH-nya ada 3, berarti temennya Al3+. Dan ini karena H-nya ada 3 ya, maka temennya PO3 3-. Nah, yang plus dengan yang min ya. Nah, karena ini muatannya sudah sama, 3 plus dan 3-, jadi langsung saja AlPO3. Gak usah dikali-kalikan ya. Dan ini H2O-nya karena 3OH dan 3H, maka akan membentuk 3H2O.